Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di dunia ini, hari-hari yang dia lewati pasti selalu berhadapan dengan masalah. Tidak ada manusia hidup di dunia yang tidak berhadapan dengan masalah. Bahkan kalau ada orang berdoa meskipun di waktu yang makbul, di tempat yang mustajab, tapi kalau isi doanya, ya Allah, mudah-mudahan dalam hidup ini saya tidak memiliki masalah, maka doa seperti itu tidak layak dikabulkan. Doa seperti itu termasuk melampaui batas, karena dia meminta sesuatu yang sesuatu itu bertentangan dengan kodrat irodat Allah. Yang namanya manusia hidup itu pasti memiliki masalah. Tidak peduli lagi wanita, pejabat rakyat, orang desa, orang kota, semua menghadapi masalah. Kecuali kalau redaksi doanya, ya Allah, mudah-mudahan setiap masalah yang kami hadapi dan Engkau memberikan hidayah menemukan solusi. Itu kalau seperti itu boleh. Tapi kalau mintanya mudah-mudahan hidup saya tidak ada masalah, bagaimana bisa? Yang namanya hidup ini tempatnya masalah. Nah, menghadapi masalah-masalah, baik itu keburukan, penyakit, kegelisahan, kesempitan hidup, ketakutan, baik takut kepada siapa dan apa saja, termasuk kita menghadapi tipu daya, makar. Ini ada sebuah tuntunan yang layak untuk kita renungi, kita resapi. Mudah-mudahan menjadi solusi awal bagi kita dalam menghadapi solusi. Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah cicit dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq punya ayah namanya Muhammad, Muhammad ini punya ayah namanya Ali, Ali ini punya ayah lagi namanya Husain, Husain namanya Ali. Jadi ini termasuk bukan cucunya Husain, tapi cicitnya. Jadi anaknya cucunya Husain. Jadi keturunan dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Imam Ja'far As-Shadiq dalam salah satu kesempatannya menampakkan keheranan yang luar biasa menghadapi tingkah pola manusia yang punya problem, tapi justru lari dari solusi, lari jari dan keluar. Maka dia mengatakan begini, aku heran terhadap orang-orang yang ditimpa penyakit, terhadap orang-orang yang ditimpa keburukan satu penyakit. Apa yang membuat heran? Karena lalai dari petunjuk Allah. Ketika Nabi Ayub ditimpa satu penyakit, di mana di dalam Quran suratul Anbiya Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu inni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku heran ada orang yang ditimpa satu penyakit sampai lupa terhadap kisahnya Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi keheranan Imam Ja'far ini kok nggak ingat kisah ini? Padahal dia menghadapi persoalan yang sama. Dia tidak mengamalkan doa ini, padahal ini diabadikan dalam Quran. Padahal setelah mengamalkan doa ini, apa responnya Allah?
Di ayat berikutnya, fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya. Jadi ketika Nabi Ayub sakit, dia memohon tadi dalam kisah, sesungguhnya aku telah ditimpa satu penyakit, Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Setelah mengucapkan ini lalu dikabulkan, maka diperkenankan oleh Allah. Bukan saja itu, lalu dilenyapkan penyakitnya, dikembalikan keluarganya yang sirna itu, dan dilipat gandakan bilangannya. Lalu kenapa orang yang menghadapi persoalan yang sama dan tidak mengamalkan doa ini? Maka aku heran. Itu yang membuat Imam Ja'far As-Shadiq, cicit dari Husain bin Ali bin Abu Thalib. Nah, itu yang pertama mengenai penyakit. Aku heran. Ini dapat dilihat di Quran surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Aku heran orang yang ditimpa penyakit sampai lalai, lupa dari bacaan Nabi Ayub ketika dia ditimpa satu penyakit. Padahal setelah diamalkan, dia diperkenankan, bahkan diganti yang hilang, dikembalikan yang sempurna, dan lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan cicit Husain bin Ali bin Abu Thalib ini, aku heran terhadap orang-orang yang ditimpa kesempitan hidup, orang-orang yang ditimpa kegelisahan. Kok sampai dia lupa terhadap kisahnya Zunnun. Zunnun itu adalah nama lain atau nama alias dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, yang singkat cerita ditelan ikan akhirnya. Tentu di dalam perut ikan itu gelap, di dalam laut gelap, apalagi kalau malam hari tambah gelap lagi. Berada dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Lalu Zunnun ini, Nabi Yunus alaihissalam ini mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Bacaan ini tidak panjang. Kok orang menghadapi kesempitan hidup kok bisa lalai, lupa dari kisah Zunnun ini? Padahal setelah diucapkan, diwiridkan ini oleh Zunnun, apa responnya Allah? Ternyata Allah memberikan respon yang luar biasa. Ketika telah diucapkan oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diucapkan berulang-ulang, Allah memberikan responnya, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika tunjil mu'minin. Kemudian kami perkenankan doanya. Itu dianggap doa oleh Allah. Aku perkenankan doanya dan kami selamatkan dia. Maksudnya dari Yunus, dari kedukaan, dikeluarkan dari kegelapan perut ikan itu. Wa kadzalika tunjil mu'minin. Demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya kalau orang beriman menghadapi problem yang sama, kesempitan, kegelapan, dia mengamalkan ini, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ja'far As-Shadiq ini heran. Kok banyak orang menghadapi masalah yang sama lalu lupa solusinya, padahal sudah terekam di dalam Quran. Ini juga terdapat di Quran suratul Anbiya, di Al-Anbiya ayat 88. Kenapa kita tidak amalkan? Itu yang kedua yang menjadikan beliau terheran-heran. Yang ketiga, aku heran, kata beliau. Aku heran terhadap siapa yang mengalami ketakutan. Takut masa depan, takut hantu, takut miskin, takut. Yang mengalami ketakutan, kok dia lupa dan lengah dari ucapan orang-orang beriman ketika mendapati ancaman, ketakutan yang begitu luar biasa. Lalu dia mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma sampai di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Meskipun ada yang membolehkan menambahi ni'mal maula wa ni'man nasir, silahkan saja. Tapi Quran hanya sampai di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah yang sebagai pelindung dan pemelihara, dan dia sebaik-baik pelindung. Kenapa tidak ini diucapkan? Kenapa ini tidak diwiridkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu tidak panjang, tidak ribet. Apa respon Allah setelah ucapan orang mukmin itu mengucapkan ini?
Lalu di Quran surah Ali Imran 174, kalau ini surah Ali Imran 173, 174, ketika orang-orang mukmin telah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu Allah meresponnya, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Mereka kembali dengan nikmat dari Allah, padahal tadinya ketakutan, khawatir, kecemasan. Dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cuma itu saja. Lalu Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Mereka tidak terkena sesuatu bencana pun meskipun kecil, dan mereka selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah lah yang mempunyai karunia yang berlimpah. Maka ketika orang menghadapi persoalan yang sama, ini membuat Imam Ja'far heran, kenapa tidak mengingat kisah ini, sehingga ia pun juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Imam Ja'far juga heran, aku heran, orang yang menghadapi makar, tipu daya dalam berinteraksi, memiliki rival yang ingin menjatuhkan dia, kok dia lupa kisah makar Fir'aun yang dipatahkan oleh Allah ketika orang-orang beriman terancam oleh tipu daya Fir'aun, terancam oleh makarnya Fir'aun. Lalu orang-orang beriman itu mengucapkan, wa ufarridu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ternyata kita diperintahkan setelah kita berikhtiar menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ucapan ini, Allah pun memberikan responnya. Apa responnya? Ini dapat kita lihat di Quran surah Al-Ghafir ayat 44 dan 45. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Jadi tadinya ditakuti karena makarnya dia, dan dia akhirnya memohon kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Akhirnya diberikan solusi yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa keburukan penyakit, maka kita ingat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika kita ditimpa kegelisahan, kegelapan dalam hidup, kita ingat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ketika kita ditimpa ketakutan yang berlebihan terhadap apa saja, maka kita ingat kisahnya orang-orang mukmin ketika mengalami ketakutan, apa yang dilakukan mereka, yang ternyata cukup mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat, ketika kita menghadapi tipu daya, makar, maka kita ingat kisah orang-orang mukmin di masa zaman Fir'aun. Oleh karena itu, ini kita jadikan pedoman bagi kita semuanya, sehingga tidak mengherankan Imam Ja'far yang merupakan cicit Husain bin Ali bin Abu Thalib, karena solusinya sudah disediakan. Dan bahkan kehidupan ini hanya mengulang peristiwa-peristiwa yang lalu dengan casing yang berbeda, tapi substansinya sama saja, sehingga tetap saja solusinya tentu sama. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.